wabarakatuh dan Selamat malam. ya tentunya untuk para hadirin yang ada di studio dan juga Anda di rumah. Senang sekali saya Evan Yakat bisa hadir menemani Anda, tentunya dengan rekan saya. Hai Rani Uma. Dalam sebuah program yang sungguh luar biasa, sebab kami yakini pasti akan memberi inspirasi yang luar biasa kepada kita semua. SDLW. Kearifan dan inspirasi. Ya, sudah. Oke. Dan Rani, pada malam hari ini kita juga akan kedatangan seorang narasumber dan tentunya akan memberikan pemikiran-pemikirannya terhadap apa yang akan disampaikan oleh sang tokoh motivator kita pada malam hari ini. Betul sekali, narasumber kita pada malam hari ini sungguh tidak asing dan marilah kita sambut bersama-sama. Inilah dia Bapak M. Darwis. Ya, kita aplaus untuk beliau. Dan tentunya bintang tamu kita yaitu Bapak M. Darwis merupakan salah satu akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Betul sekali Rani. Dan saya pikir kita tidak perlu berlama-lama lagi. Marilah kita bersama-sama menyambut sang tokoh motivator kita pada malam hari ini. Bapak Syahrul Yassin Limpo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kita semua dan pemirsa di rumah. Saya kira ini hal yang sangat menggembirakan bagi saya dan sebuah kebahagiaan bagi kita semua. Kenapa? SDLW adalah bagian dari sebuah proses membangun yang namanya learning individu, learning organisasi, dan learning society. Oleh karena itu, saya yakin bahwa pemaparan SDLW bukan untuk kepentingan politik, bukan hanya sebuah kepentingan Syahrul Yassin Limpo, tetapi bagaimana kita mampu membangun sebuah agenda intelektual. Dan hanya dengan kemampuan membangun agenda intelektual, kita bisa mempengaruhi upaya-upaya membangun manajemen sistem. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa sebuah manajemen. Oleh karena itu, manajemen menjadi sangat penting. Kalau agenda intelektualnya terjadi, dan terjadi wawasan-wawasan yang makin baru, paradigmanya berkembang dengan baik, this paradigm was shift. Everyone go back to zero. Your past is guarantee nothing. If you not change, you'll die. Berarti paradigma kita harus bersesuai dengan akselerasi yang baru yang terjadi. Bahkan harus menyesuaikan dengan harapan-harapan dan kebutuhan era dan kebutuhan masyarakat. Nah, seperti itulah sehingga agenda intelektual mempengaruhi manajemen agenda. Manajemen agenda mempengaruhi perilaku. Orang yang cerdas, perilakunya akan cerdas. Orang yang cerdas senantiasa akan memilih alternatif pemecahan masalah dengan cara yang berwibawa, cara yang penuh educated, penuh pendidikan, keterhormatan, tidak melakukan diskursif, bahkan menjual martabatnya untuk pemecahan masalah. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bicara bagaimanakah planning dan teamwork menjadi kekuatan untuk meraih implementasi dari sebuah sasaran yang harus dicapai. Tidak ada yang bisa jalan dengan baik tanpa planning, tanpa sebuah perencanaan. Definisinya adalah wrong planning is mean planning wrong. Kamu merencanakan sesuatu yang salah, hasilnya akan salah. Oleh karena itu perencanaan menjadi sangat penting. Tapi apakah cukup dengan perencanaan untuk menjadi juara, untuk menjadi sebuah sukses dan keberhasilan? Tidak cukup. Harus didukung oleh teamwork yang kuat, yang solid, yang di dalamnya memiliki energi dan kemampuan. Bagaimanakah teamwork yang kuat itu? Biarpun kau hebat bagaimana, biarpun kau punya kecerdasan, kepintaran luar biasa, biarpun kau punya bakat luar biasa, kau kadang-kadang tidak bisa jadi juara. Kenapa? Karena kau butuhkan orang lain bersama semua membagi energi itu.
Jadi kalau ada pemimpin yang merasa bisa sendiri, dia akan capek sendiri. Kenapa? Dia butuhkan orang. Mungkin sesaat dia bisa capek seperti tukang sate, tapi berapa puluh tusuk yang dia mampu lakukan. Dia butuh orang lain. Oleh karena itu, perencanaan menjadi penting. Di balik perencanaan yang penting itu, kita harus punya tim kerja yang kuat. Nah, barulah sasaran bisa dicapai dengan maksimal. Nah, saudara-saudara sekalian, pemirsa sekalian di rumah, bahkan perencanaan pasti membawa prediksi. Kalau ini saya lakukan, predictable. Realitasnya seperti apa? Nah, itulah pentingnya perencanaan itu. Linear, berarti terstruktur jalannya. Perencanaan membangun sistematika dan kontinuitas. First, thinking first. Now, the key position. Tahu posisi ini siapa yang harus dihubungi. Bahkan, perencanaan membawa sinergitas. Kamu bisa apa, saya bisa apa. Bagaimana menghandlenya. Sehingga dia terprediksi. Predictable. Linear, continuous, and predictable. Biar bagus bagaimana perencanaanmu, tetapi tidak ada tim yang kerja dengan baik, maka di situ juga menjadi persoalan. Kalau begitu, apa sih gunanya tim? Tim itu tidak ada lain adalah meringankan tugas pimpinan. Tim itu meringankan kita mencapai efektivitas tugas. Tidak ada orang seperti yang saya bilang yang jago sendiri. Namanya juga tim. Oleh karena itu pertanyaan pertama, apakah kita betul dalam satu tim? Pertanyaan itu harus dijawab. Kalau kita satu tim berarti kita punya tujuan yang sama yang harus berhasil. Kalau kita menjadi satu tim berarti kita tidak boleh sendiri dan terjadi egoisme di dalam melakukan sesuatu. Kalau kita menjadi tim, kita mau berbagi kemampuan dengan orang lain. Saya ingin contohkan tim itu bagaikan sepak bola yang lagi ramai sekarang. Kenapa banyak tim sepak bola yang nggak menang? Antara lain, timnya tidak menjaga fungsinya masing-masing. Di depan kan ada center forward, dioporkan bola, tembak masuk di gawang. Di belakang ada gelandang back. Kalau dia menyerang, gilirannya back yang main. Kalau bola melayang ke belakang, maka kiper yang harus bermain. Oleh karena itu teamwork bagaikan main bola. Banyak sekali kejuaraan bola, pemainnya terdiri bintang-bintang. Sepak bola di dalam, tapi dia tidak menang. Banyak. Ya saya begini kemarin kalah karena saya pegang Belanda. Bagus sekali tiktaknya. Tetapi rupanya center forward tidak memanfaatkan tiktak-tiktak yang bagus itu. Dia tidak meluncur dasar. Tapi bolehkah kiper langsung menuju ke depan? Berbahaya. Berbahaya kiper menuju ke depan. Kalau begitu di mana? Kiper over dulu pada gelanggang. Apalah namanya ya. Bahkan libero, ada yang bikin kacau-kacau di muka itu. Itu sebagai sebuah kondisi yang diciptakan untuk membuat back maju ke depan, mengoper bola ke sayap kanan, sayap kiri, dan tibalah center forward. Sahrul menjadi katakanlah center forward paling depan. Biarkan dia melayang bola itu ke depan dan saya heading masuk di gawang. Tapi bagaimana kamu membangun sebuah tim yang solid? Kita mau bergabung pada sebuah tim yang dapat dipercaya. Kita mau bergabung dengan sebuah tim yang pimpinannya punya reputasi.
Bukan tim yang selalu kedodoran. Jarang sekali orang biar kalah asal masuk ke tim. Jarang sekali. Biasanya orang seperti ini adalah orang-orang yang lost hope. Memang dia juga maunya, ya yang penting masuklah. Begitu. Tetapi kalau orang mau menjadi juara, dia bergabung dengan pemimpin yang biasa juara. Dia bergabung pada tim yang selalu menjadi tim yang berhasil. Nah itu. Oleh karena itu, ada dorongan psikologi yang pasti terjadi. Kenapa? Dia harus mau bergabung dengan sesuatu yang dia percaya. Nah, seperti itulah. Pentingnya tim adalah membangun kepercayaan anggota. Dan kalau begitu, pemimpinnya harus mampu memperlihatkan kemana arah dan jaminan-jaminan yang bisa dilakukan agar dia menjadi sebuah tim yang akan berhasil dengan baik. Saudara-saudara sekalian, kalau begitu, trust menjadi penting. Kemudian egoistis tidak menjadi penting. Jangan ada yang ego. Merusak tim jauh lebih gampang daripada membangunnya. Merusak tim jauh lebih mudah. Oleh karena itu, mempertahankan bagaimana tim harus ada dan baik adalah membangun visi dan cita-cita yang utama. Salah satu visi dan cita-cita itu, katakanlah, apapun kamu punya keinginan, seperti apapun kau punya kemampuan. Tujuan kita satu adalah membangun Sulawesi Selatan yang lebih maju. Tujuan kita satu adalah rakyat makin sejahtera. Kalau itu hadir di semua kepala menjadi cita-cita dan visi, kita mau duduk bersama. Kita mau berbagi kemampuan. Bahkan berbagi fungsi dan menjadilah tim yang kuat bagaikan sepak bola yang siap menyerang dan memenangkan pertandingan. Planning menjadi penting. Tidak kurang penting dari planning yang baik adalah tim yang kuat. Tidak hanya tim yang kuat, dia membutuhkan pemimpin yang berwibawa, yang jujur, yang tulus, yang bisa menjadi perekat dari kekuatan dan energi yang ada. Kita sambung sesudah ini. Masih di SGMW. Kearifan dan inspiratif. Dan pada segmen kali ini kita akan langsung mendengarkan bersama-sama tanggapan dari bintang tamu kita pada malam hari ini. Marilah kita sambut bersama-sama Bapak M. Darwis. Bicara soal pemimpin merupakan suatu seni dari seseorang. Karena apabila dalam memimpin tidak punya perencanaan dan tidak bisa memanage orang-orang yang mengikut pada dia, maka niscaya dia akan menemui suatu kegagalan. Memimpin tidak sama dengan memanage. Karena kalau memanage itu gampang sekali. Tinggal mengatur, menunjuk, dan melakukan suatu motivasi. Tetapi memimpin, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak SEL, itu sesuatu seni. Karena kenapa? Apabila dia tidak punya talenta dan bakat atau melaksanakan suatu pekerjaan yang ingin dicapai, maka
pemerintahan yang dia laksanakan tidak akan mendapat dukungan. Hidup ini seperti kopi, cair, dan kopi tidak bisa dinikmati tanpa ada gelas. Oleh karena itu, kopi itu ibarat suatu rencana. Gelasnya itu adalah yang mewarnai kopi itu. Seperti apapun bentuk gelasnya, kopinya tetap pahit. Kalau ditambahkan gula, barulah dia ada variasi lain. Begitupun dalam merencanakan sesuatu. Perencanaan yang baik tanpa ada teamwork yang baik tidak mungkin akan mencapai suatu tujuan atau capaian yang diinginkan. SCL dalam melaksanakan kepemimpinan di Sulawesi Selatan, saya kira dibekali dengan filosofi kearifan lokal kita. Ada geteng, ada warani, ada kejujuran. Hal-hal itu menyatu padu dalam melaksanakan kepemimpinan. Maka jangan heran kalau sampai sekarang ini SCL sudah menerima 115 kalau saya tidak salah penghargaan. Itu pertanda bahwa SCL telah memahami atau mempraktekkan pelaksanaan yang disertai dengan perencanaan dan juga didukung oleh teamwork. Tidak akan mungkin seorang pemimpin akan mendapatkan dukungan dan juga keberhasilan tanpa teamwork yang baik. Oleh karena itu, dengan segala dukungan dan partisipasi dari rakyat Sulawesi Selatan, maka hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan akan dirasakan oleh masyarakat. Planning dan teamwork yang baik tanpa dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau planning yang baik, teamwork yang baik, masyarakat Sulawesi Selatan merasakan apa yang diinginkan atau apa yang dikerjakan oleh SCL di Sulawesi Selatan ini. Saya kira demikian tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Darwis. Dan tentunya Anda pemirsa di rumah dan hadirin studio, kita akan mendengarkan kembali seperti apa tanggapan Bapak Syahrul Yassin Limpo terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Darwis tadi. Namun sebelum itu, saya akan mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi dengan kami untuk poll. Nanti akan ada muncul pertanyaan di belakang saya ini. Ada vote di masing-masing kursi Anda, coba Anda cek. Untuk jawaban A, Anda tekan tombol warna merah, dan untuk jawaban B, Anda tekan tombol warna hijau. Kita bisa lihat di screen, ada pertanyaan. Jika Anda bekerja tanpa perencanaan, berarti Anda sedang memulai sebuah kegagalan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Jika A, setuju, maka Anda akan tekan tombol hijau. Dan jika Anda tidak setuju, Anda dapat menekan tombol B, yaitu Betul. yang berwarna merah. Iya, betul sekali Rani. Dan aba-aba ada di saya. Ketika saya akan menghitung 1 sampai 3, maka vote itu pun dimulai. 1, 2, 3. Ya, oke, selesai. Nanti jawabannya akan kita lihat di segmen berikutnya. Betul sekali. Dan terima kasih atas partisipasi seluruh audiens yang berada dalam ruangan ini. Betul, Pak. Dan tentunya sekarang kita akan bersama-sama mempersilakan kepada seluruh audiens yang ingin bertanya. Karena setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Syahrul Yassin Limpo, pastinya ada hal-hal yang ingin langsung ditanyakan kepada beliau. Bagaimana agar perencanaan tersebut terimplementasi dengan baik dalam sebuah tim kerja? Terima kasih. Dan untuk pertanyaan kedua kami silakan. Teamwork
adalah kumpulan manusia dengan latar belakang yang berbeda, sifat, budaya, kebiasaan. Seorang pemimpin tentu memiliki teknik bagaimana mempersatukan, menyatukan kemajemukan itu menjadi sesuatu yang solid. Bagaimana membangun sebuah tim solid, tim kerja yang solid dari karakter yang berbeda tersebut. Yang disampaikan tadi Bapak, Pak SDL, bahwa perencanaan harus dengan tujuan, sasaran yang harus kita capai. Nah, kadang itu tidak bisa dicapai karena teamwork ini tidak kompak. Nah, kami mohon mungkin penjelasan dari Pak Sarul bagaimana menyatukan menyatukan mereka-mereka ini yang dalam teamwork ini supaya apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan efisien dan efektif. Itu dia 3 pertanyaan dan pastinya seluruh pertanyaan akan dijawab langsung oleh Bapak Syahrul Yassin Limpo, tetapi di segmen berikutnya. Jadi tetaplah di FYLW. Ya, terima kasih Anda masih di FYLW, Kearifan dan Inspirasi. Dan untuk para hadirin di studio dan tentunya Anda di rumah, sebelumnya tadi kita update, kita melakukan vote dan berikut kami akan memperlihatkan kepada Anda dan juga Anda pemirsa di rumah hasil vote yang telah dilakukan oleh para hadirin di studio pada malam hari ini. Berikut jawabannya. Wow, ternyata lebih banyak yang memilih A dibanding B. Betul sekali. A 91% dan B 9%. Aplaus untuk jawaban Anda. Ya, Itulah tadi selanjutnya. hasil dari voting yang telah kita lakukan dan sekarang tidak usah berlama-lama lagi kita akan mempersilahkan kepada Bapak Syahrul Yassin Limpo untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan dari audiens. Hidup tanpa perencanaan bagaikan kita berjalan tanpa arah. Dan oleh karena itu tidak ada sebuah aktivitas dan langkah yang efektif tanpa melakukan sebuah perencanaan. Dan memang order dari perencanaan itu harus jelas muaranya menjadi sebuah kebutuhan dan harapan. Saya mau minum kopi susu. Oh, perencanaan membuat hanya ada gula, ada kopi, ada susunya, dan ada air, kemudian secangkir. Tapi apakah sudah selesai perencanaan itu? Belum tentu. Kenapa? Yang kita butuhkan kopi susu, airnya hangat, supaya enak diminum. Jadi kebutuhannya nyampe, harapannya tidak sampai. Oleh karena itu memang perencanaan yang baik adalah menggali asumsi-asumsi dan fakta. Asumsi dan fakta itulah yang dikumpulkan menjadi how to find the real need, the real hope. Kalau di pemerintahan, the real hope of the people. Jadi harus membangun fakta-fakta asumsi, melakukan analisa terhadap fakta-fakta dan asumsi itu, tesa, antitesa, sintesa. Kemudian sesudah tesa, antitesa, dia mengeluarkan alternatif-alternatif. Sehingga memang dia akhirnya perencanaan harus fleksibel. Fleksibilitasnya harus dilihat, kemudian dilakukanlah choice. Kita harus memang tidak ribet. Tidak terlalu membuat kita tidak jelas.
Apa sebenarnya yang kita mau capai? Jadi asumsi-asumsi menjadi dasar, menjadi fakta, kemudian diagregasi sebagai sebuah pilihan-pilihan yang fleksibilitas, kemudian terprediksikan, kemudian dia menjadi alat ukur untuk melihat diferensialnya. Kalau ada yang tidak sesuai, berarti kita harus koreksi. Oh, di mana? Kita bisa ukur kesalahannya. Akhirnya bermuara kepada bagaimana sebuah perencanaan yang baik dikawal oleh tim kerja yang baik. Kalau perencanaannya baik, mestinya tidak sulit. Karena perencanaan itu harus realistis. Bukan perencanaan yang spekulatif. Oleh karena itu, bagaimanakah antara perencanaan Pak Taufik dengan implementasi? Ada perencanaan yang bagus, implementasinya tidak bagus. Berarti wrong planning is mean planning wrong. Kalau planningnya nggak benar, jangan harap dia benar. Oleh karena itu memang perencanaan harus betul-betul terpikirkan dengan baik. Perencanaan udah bagus, kenapa bisa tidak terimplementasi? Karena timnya tidak kerja dengan baik. Di dalam tim yang kompak, syaratnya adalah visi dan misinya bisa menyatu. Tim yang bagus, tim yang honesty, yang jujur, yang holistik, yang sepenuhnya, yang integratif, yang terintegrasi satu dengan lain, tidak merasa pintar-pintar sendiri. Ya. Tapi hal lain, tim yang baik adalah tim yang juga ada penghargaan. Nah, disinilah peranan leadership di kepemimpinan yang ada. Apakah dalam tim bisa ada konflik? Mestinya iya. Di sini peranan manajemen konflik. Artinya konflik itu menandakan tim itu sehat. Kalau berbahayanya kalau semua tim cuma yes man. Dan biasanya yang menentukan tim solid juga adalah komunikasi. Yang ketiga adalah energi leadership. Dan bagaimana ke energi leadership yang baik? Leadership yang selalu juga jujur pada diri. Leadership adalah tidak mementingkan diri. Komunikasi harus dibuka dan ada konsistensi yang harus terjaga dengan baik sehingga tentu saja tim bisa menjadi utuh dan bisa mengawal. Kalau di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya mengajarkan namanya Paksaki. Alhamdulillah, Paksaki menghasilkan Provinsi Sulawesi Selatan adalah menjadi provinsi terbaik yang ada di Indonesia. Ukuran yang paling terakhir adalah WTP. Wajar tanpa pengecualian, yang paling sulit dari opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan predikat clear and clean. Clear berarti beres semua. Clean berarti bersih. Tidak ada syaratnya. Semua mengandalkan visinya Paksaki. Bagaimana ke paksa itu? P pertama adalah planning. Kembali lagi kita bicara soal perencanaan. Perbaiki perencanaanmu. Ya. Planning pertama, kita bangun perencanaan yang bagus. Yang kedua, tidak cukup dengan P. Hanya adalah harus ada antusias mengawal. Nah, di sini tim. Nah, kita dinas tarian tidak juara, Pak. Kenapa? Mereka punya antusias. Yang ketiga adalah komitmen. Ini juga di tim. Jadi planningnya bagus. Antusias itu di tim. Kemudian komitmen. Apapun terjadi kita sama-sama ya. Biar bagaimana. Tujuan kita satu. Majukan Sulawesi Selatan. Sejahterakan rakyat. Setuju? Kamu boleh sukumu apa, kamu pakai bahasa apa, ilmumu boleh apa. Yang tidak boleh berbeda di antara kita adalah susah harus maju.
dan tidak boleh kalah dengan provinsi lain, serta kesejahteraan rakyat harus meningkat. Jadi yang ketiga adalah komitmen. Jadi planning, antusias, komitmen, paksaki. S-nya adalah tidak mungkin bisa jalan tanpa skill. Kita butuh skill. Kalau begitu kita butuh ahli. Sebuah aktivitas dan perencanaan yang baik itu membawa berbagai ilmu dan berbagai pendekatan yang terintegrasi. Komprehensif integral. Kalau komprehensif integral berarti kita butuh orang yang punya skill. S-nya sudah selesai. A-nya adalah action. Nanti akhirnya bicara doang. Janji doang. Mari kita tidak mengatakan just promise. Tapi just fact, tell us. Mari kita bilang bukan hanya janji. Tetapi kenyataan menceritakan kita. Action kok. No action, no gain. Kalau kau tidak berbuat, jangan kau bermimpi mendapatkan hasil. Hanya orang yang bekerja, melangkah, yang bisa meraih prestasi. Kenapa? Ada teamwork, ada planning yang makin baik. Kalau ekonomi kita makin baik, rakyat makin civilized, makin beradab. Nah itulah yang harus dikejar. Terus paksaki, jadi action menjadi penting. Melangkah. Bagaimana kalau melangkah dengan baik? Ini juga dituntun oleh pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa mengenergi, pemimpin yang bisa mendorong dan mengenergizer. Adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak luka tangannya. Sebagai petinju, tangannya tidak luka. Dia bisa mengaturnya, bisa menyelesaikan konflik. Karena pasti saja dalam sebuah tim pasti terjadi konflik juga. Tetapi konflik itu kemana arahnya? Bukan memecah tim. Menjadi pengayah-pengayah dari tujuan yang ada. Hanya adalah knowledge. Kita harus belajar terus. Tidak ada yang harus berhenti. Membangun agenda intelektual. Seperti yang saya bilang pertama. Agenda intelektual membuat manajemen agenda berjalan. Manajemen agenda dan agenda intelektual yang bersama akhirnya perilakunya menjadi sesuai. Dan seperti itu. Oleh karena itu, knowledge, belajar dari sekolah, di luar sekolah, meniru yang baik-baik adalah bagian dari belajar. Dan itulah yang dibilang orang Bugis Makassar, pangistengan. Pangistengan itu meniru sesuatu yang baik dan berulang untuk kita kerjakan lebih baik. Kerjakan apa yang orang lain belum lakukan. Lakukan lebih baik dari apa yang orang lain pernah kerjakan. Tidak ada hari tanpa perubahan. Tidak ada hari tanpa penyempurnaan. Ini yang terakhir adalah imajinasi atau dreaming. You live your dream and your dream becomes true. Yakini apa yang menjadi imajinasimu yang benar-benar itu. Hadirkan keyakinan itu, believe it. Keyakinan itu bisa, yang tidak mungkin menjadi bisa. Believe it dan make it happen. Oleh karena itu, paksaki menjadi bagian menyatukan antara planning yang baik dan teamwork yang baik serta kepemimpinan yang baik akan menghasilkan goal dari kehidupan yang makin baik. Terima kasih. Kita ketemu pada SYLW berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan para hadirin di studio, dengan terjawabnya semua pertanyaan yang langsung dijawab oleh Bapak Syarul Yassin Limpo, itu juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih juga kepada bintang tamu kita Bapak M. Darwin. Dan tentunya kita mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Syarul Yassin Limpo.
Sampai jumpa di SCLW berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.